menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat, kita harus tahu nilai diskriminan. Nah, sebenarnya nilai diskriminan itu ada di rumus ABC ya. Diskriminan B kuadrat min 4AC. Nah, ini namanya nilai diskriminan ya, B kuadrat min 4AC. Contohnya ada soal ini, tentukan nilai dari nilai diskriminan 2x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0. Nah, kita tentukan A-nya sama dengan 2, B-nya min 3, C-nya 5. Lalu dimasukkan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti min 3 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 5. Berarti sama dengan 9 dikurang 40 sama dengan min 36. Nah, ini nilai diskriminan ya. Jadi inti dari menentukan jenis akar persamaan kuadrat itu kalian harus mengetahui diskriminannya. Oke. Nah, untuk jenis akar persamaan kuadrat itu misalnya D sama dengan 0 ya. Kalau D-nya sama dengan 0, kan kita cari dulu ya tadi nilai diskriminannya. Kalau D-nya sama dengan 0 berarti akar-akarnya kembar. Yang dimaksud akarnya kembar itu ya 1 akarnya. Nah, terus kalau D-nya kurang dari 0, dia akarnya imajiner. Lalu kalau D-nya lebih dari 0, akar-akarnya real dan berbeda. Jadi nilai diskriminan itu bisa digunakan untuk melihat jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, contohnya kayak gini ya, tanpa kita faktorkan kita bisa mengetahui jenis akarnya. Misalnya contoh yang nomor 1 ya. Oke. Nomor 1 A-nya jelas ya 1, B-nya min 10, C-nya 15. Oke, masukkan D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Berarti min 10 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 15. 100 dikurang berapa? 60 sama dengan 40. Jelas ya, D-nya lebih dari 0. Maka akar-akarnya real dan berbeda. Lalu kita lihat lagi yang nomor 2. A-nya 2, B-nya 1, C-nya 3. Lagi nomor 2. A-nya 2, B-nya positif 1 ya, C-nya 3. C 3 berarti D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Masukkan 1 kuadrat min 4 kali 2 kali 3. 1 dikurang 24.
berarti min 23. Karena dia negatif, berarti D-nya kurang dari 0, maka akarnya imajiner. Lalu kalau yang nomor 3, kita lihat A-nya berapa? A-nya 1, B-nya min 2, C-nya 1. Ya, masukkan D sama dengan B kuadrat min 4AC, berarti min 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 1. 4 kurang 4 sama dengan 0. D sama dengan 0, ya kan? Maka akar-akarnya kembar. Oke? Nah, sekarang kita bahas tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke? Jadi kalau ada persamaan kuadrat kan bentuk umumnya seperti ini ya. Nah, jumlahnya X1 tambah X2 dan X1 kali X2 itu sudah dirumuskan seperti ini. Jadi hasil jumlahnya adalah min B per A dan hasil kalinya adalah C per A. Ini rumus dasarnya. Lalu kita bahas aja contoh soalnya ya, karena biasanya variannya itu banyak di contoh soal. Nah, ini contoh soalnya ya. Jika X1 dan X2 itu akar-akar dari X kuadrat min 4X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini ada 5 soal. Nah, kita coba kerjakan. Kita cari dulu dari soal ini. A-nya 1, ya kan? B-nya min 4, C-nya 1. Kita tulis dulu. A-nya 1, B sama dengan min 4, C-nya sama dengan 1. Nah, terus kita cari X1 tambah X2. X1 tambah X2. Sorry ya, kayaknya ini saya harus ganti nilai C-nya biar kalian tidak bingung karena hanya sama ya. Ini C-nya saya ganti dengan 3 saja. C-nya 3, berarti saya ubah di sini 3 ya. Oke, X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Jadi min B-nya kan negatif 4, hati-hati. B-nya negatif 4, berarti negatif 4 dibagi dengan A-nya 1. Jelas nilainya 4, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Lanjut ke soal nomor 2. X1 kali X2. Itu tadi rumusnya apa? C per A. Langsung saja. C-nya 3 per 1. Berarti hasilnya 3. Lanjut soal nomor 3. 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, kalau ada soal seperti ini bentuk pecahan ya, otomatis kita menyamakan penyebutnya. Penyebutnya itu karena di sini X1 dan X2, makanya kita biar sama kalikan aja. Jadi X1 kali X2. Jadi begini nih coret-coretannya ya, nanti saya hapus. 1 per X1 ditambah 1 per X2. Ini sama-sama dikalikan X2, ini kalikan X2, ini kalikan X1, ini kalikan X1. Ya. Jadi ini yang tadinya X1 kan kalikan X2 ya, berarti di sini ada X2. Di sini ya 1 per X2-nya kita ubah jadi X1.
Kalau mau cara gampangnya, kita tinggal kalikan silang aja. Nah, kali silang seperti ini. X2 nya kali 1 X2, X1 nya kali 1 X1 per, nah penyebutnya ini dikalikan semuanya, X1 kali X2. Nah, sudah kita tahu X2 tambah X1 itu sama artinya dengan X1 tambah X2 kan. Nah, kita lihat berapa di sini, 4. Berarti 4 per X1 kali X2 sama dengan 3. Berarti 4 per 3. Oke, lanjut untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 itu apa? Oh, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, ini agak panjang ya. Muat gak ya? X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ini kalau cara-caranya begini nih. Kalau saya punya X1 tambah X2 dikuadratkan sama dengan apa? X1 kuadrat, ini langsung aja ya, ditambah 2 kali X1 kali X2 ditambah gak muat. X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, berarti kalau saya kan butuhnya di sini ya, butuhnya hanya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Berarti ini sini ya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, berarti yang ini, tengah ini kita pindah ruaskan ke kiri. Berarti X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 kali X2. Nah, ini bisa kita ubah X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Nah, ini rumusnya ya. Oke, saya lanjutkan di bawahnya. Saya lanjut di bawah ya. Bawahnya sama dengan apa tadi? X1 tambah X2 tadi 4 ya, berarti 4 kuadrat dikurangi 2 kali 3 sama dengan 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 10. Nah, tanpa mencari akar-akarnya kita sudah tahu hasilnya dengan menggunakan rumus jumlah dan rumus kali. Oke, soal terakhir, X1 per X2 ya ditambah X2 per X1. Nah, seperti soal yang nomor 3 ya. Soal nomor 3, kita tinggal mengalihkan silang ya, ini dikalikan silang. Jadinya apa? X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 kali X2. Nah, kita sudah tahu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat di sini ya. Makanya hasilnya langsung aja kita tulis 10 per X1 tambah X2. X1 kali X2, X1 kali X2 adalah 3. Berarti hasilnya 10 per 3. Jelas ya?